Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan saya Niputu Eka Ratnadi Antari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan nomor NIM 2574805250. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut KTP saya. Terima kasih, Om Santi 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 Om. Ada asana Panganjali. Om Swastiastu. Silakan duduk. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ini masih pagi ya, kalian tentunya masih semangat. Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik semua, keadaan sehat semua ya. Coba Ibu mau tanya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu harapkan masih tetap semangat dari pagi sampai akhir pembelajaran ya. Sebelum memasuki ke materi, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu, agar nantinya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan manfaat. Silakan Ketua Kelas, pimpin doanya. Ada asana. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Adakah di antara teman kalian yang tidak sekolah hari ini? Ada? Siapa yang tidak sekolah? Rama. Rama kenapa? Izin. Oke. Ada lagi yang tidak sekolah? Sylvia. Kenapa ini Sylvia? Izin juga. Kemana Sylvia ini? Oh, pulang kampung. Oke. Berarti yang tidak hadir 2 orang ya? Sisanya hadir semua. Baiklah. Seperti biasa, sebelum Ibu memulai pelajaran, kita berdoa juga sudah. Ibu harapkan kalian sekarang berdiri ya, mengambil posisi tegak yang sempurna. Kita wajib menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan anak-anak berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, silakan duduk anak-anak. Karena ini masih pagi ya,
Biar kalian tambah semangat lagi, Ibu adakan ice breaking, pemanasan. Ice breakingnya itu 4S. Ada yang pernah mendengar permainan ice breaking 4S ini? Belum. Sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara permainan dari ice breaking 4S. S yang pertama ada sakit. Kalian fokus, dengarkan Ibu. Ketika Ibu mengatakan kata sakit, kalian memegang perut. Ya. S yang kedua ada siku. Kalian seperti ini. S yang ketiga ada sekat. Kalian seperti ini ya. Dan S yang terakhir ada sikat. Sikat di sini maksudnya nanti kalian berlomba, kalian sediakan pulpen di atas meja. Kalian berlomba mengambil pulpen itu dengan teman sebangku kalian. Paham? Ketika Ibu mengucapkan kata sikat, kalian berlomba mengambil pulpen. Paham? Kalian mengerti? Ayo, coba berdiri dulu semuanya. Kita coba ice breaking. Sudah? Kita percobaan dulu ya. Siku. Oke. Sekat. Sekat ya. Sakit. Siku. Siku loh. Sakit. Sikat. Oke, sudah. Ada yang nggak dapat ya? Itu kita ulangi, coba. Kita ulangi lagi sekali. Fokus, cepat sekali ya, benar. Fokus dengarkan apa yang Ibu ucapkan. Sudah? Sekat. Oke. Sakit. Siku. Siku loh, siku, masih siku. Sekat. Sikat. Oke. Silakan duduk anak-anak, tepuk tangan dulu. Sudah? Jadi yang tidak dapat pulpen tadi berarti kurang fokus. Gitu sama halnya dengan pembelajaran hari ini anak-anak. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat menerima materi ajar kali ini. Selain semangat, kalian juga harus fokus mendengarkan materi yang Ibu ajarkan. Ya, ice breaking sudah. Nah, di sini sebelum memasuki materi yang Ibu akan ajarkan mengenai teks anekdot, Ibu ingin bertanya ke kalian. Dan Ibu yakin di sini ya, mungkin semua pernah mengalami kejadian yang lucu. Pernah kan? Ya. Coba, adakah di antara anak-anak yang pernah mengalami hal yang lucu atau menggelikan? Coba angkat tangannya. Ya, siapa Jessica ya? Ya. Kejadian lucu bagaimana Jessica pernah alami? Saya sering dipanggil Wita sama teman-teman saya, Bu. Namanya kan Jessica ya, tapi sering dipanggil Wita. Kenapa Wita? Soalnya saya sering dibilang waktu Indonesia telat. Waktu Indonesia telat, benar ya? Berarti Wita sering terlambat ya datang ke sekolah? Aku cuma sering datang belakangan aja. Datang belakangan katanya. Sama aja kan ya. Jadi si Jessica ini sudah terkenal ya di lingkungan kelas ini. Sering datangnya telat ke dalam kelas. Benar? Benar. Jessica, enggak boleh diulangi lagi ya. Itu kan kamu punya ada tugas. Nyapu kan, piket. Itu datangnya usahakan lebih awal ya. Ya, silakan duduk Jessica. Itu kejadian lucu dari Jessica, pengalaman lucunya. Nah sekarang, adakah sindiran yang terdapat dalam kejadian lucu yang dikatakan oleh Jessica? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Sindirannya itu Wita. Sindirannya itu Wita katanya. Kenapa? Karena saya yang buat Bu. Dia sering datang terlambat sekolah. Karena sering datang terlambat ke sekolah dibuat oleh Was. Ya. Oh ya, silakan duduk Was. Tepuk tangan ya buat Wasnya. Benar ya. Kata sindiran dari kejadian lucu Jessica itu terdapat kata sindiran, yaitu kata Wita.
waktu telat. Waktu Indonesia telat. Ya, Ibu harapkan anak-anak datang ke sekolah itu sebelum jam pelajaran dimulai. Ya, jangan seperti Jessica. Ya, paham ya? Oke, itu salah satu contoh kejadian lucu, tapi Ibu yakin kalian pasti pernah mengalami kejadian lucu. Adapun anak-anak, tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu harapkan ke kalian semua. Yang pertama, Ibu harapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi teks narasi anekdot yang nantinya Ibu akan sajikan. Ya. Yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat mengubah teks narasi, teks anekdot ini ke dalam format kreatif atau sering dikenal dengan komik potongan. Paham di sini mengenai tujuan pembelajarannya? Sudah jelas ya? Jadi kalian harus fokus mendengarkan materi kali ini. Nah, di sini ada apa pentingnya kalian mempelajari teks anekdot? Atau sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya pada benak kalian. Apa sih itu teks anekdot? Pernah nggak sebelumnya mendengar teks anekdot? Tidak? Tidak pernah? Nah, kali ini Ibu akan memberi materi teks anekdot ini ke kalian. Apa sih pentingnya teks anekdot? Atau apa sih sebenarnya teks anekdot itu? Nah, kali ini kita pelajari bersama-sama. Sini Ibu akan memberikan satu contoh teks anekdot yang sering dikenal dengan lawak tunggal. Atau pernah kalian mendengar stand up komedi? Pernah. Pernah kalian menontonnya? Pernah. Berarti di dalamnya itu ada apa? Ada sindiran. Coba lihat bersama-sama. Bu akan berikan satu contoh teks anekdot berupa lawak tunggal. Saya baca artikel itu, Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau memilih khusus sebagai seorang menteri karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Sumpah. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa di negeri ini banyak orang-orang yang tidak bisa kerja. Sumpah di Pangandaran itu memilih khusus sebagai putri laut. Putri laut dari Pangandaran, pantai selatan Jawa Barat. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu bisa jalan tidur? Waktu sana aja, dari di kapal ya kan, di bawah mimpi istana. Sudah disimak tadi stand up-nya? Kalau kalian bisa mengingat, ingat. Kalau kalian tidak bisa mengingat, boleh kalian catat apa saja yang terdapat dalam isi stand up komedi yang tadi. Ibu ulangi lagi sekali ya. Nanti ketika Ibu bertanya, kalian harus bisa menjawab. Ya, kita saksikan lagi sekali. Saya baca artikel itu, Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau memilih khusus sebagai seorang menteri karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Sumpah. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa di negeri ini banyak orang-orang yang tidak bisa kerja. Sumpah di Pangandaran itu memilih khusus sebagai putri laut. Putri laut dari Pangandaran, pantai selatan Jawa Barat. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu bisa jalan tidur? Waktu sana aja, dari duduk di kapal ya kan, di bawah mimpi istana. Sudah? Sudah disimak? Sudah.
Nah, setelah kalian tadi menonton stand up komedi yang Ibu berikan, kalian menyimak, coba sekarang jawab. Pertanyaan nomor 1, siapa nama komikanya? Coba ya, siapa? Tresna ya? Siapa nama komikanya? Kiki. Kiki siapa? Kiki Saputri. Benar? Nanti kita bahas ya sama-sama. Yang dijawab sama Tresna tadi Kiki Saputri. Nomor 2, siapa yang di roasting? Siapa namanya? Silakan jawab. Susi Pujiastuti. Menteri apa dia? Menteri Kelautan. Nomor 3, ada yang bisa jawab? Apa kritikan yang disampaikan? Tidak ada? Belum paham mungkin kalian ya? Coba, soal pertanyaan nomor 4. Hal kelucuan apa yang terdapat dalam video tadi? Apa hal lucunya? Kalian senyum enggak tadi? Kalian tertawa enggak? Lucu enggak tadi? Lucu. Bagian mana lucunya? Nyi Roro Kidul. Lagi? Orang gila. Nah, sekarang kita bahas ya bersama-sama. Di sini jawaban dari pertanyaan tadi, nama komika. Benar yang dibilang sama Tresna tadi ya, Kiki Saputri. Yang nomor 2, nama yang di roasting, Susi Pujiastuti. Nomor 3, kritikan. Tadi tidak ada yang bisa menjawab. Kritikan di sini, di dalam stand up komedi tadi, bahwa Bu Susi dipilih menjadi menteri karena perlu orang gila untuk melakukan terobosan. Ini berarti banyak orang waras yang tidak bisa bekerja. Ya. Nomor 4, tadi ada bilang orang gila. Nyi Roro Kidul. Jadi jawabannya yang lucu itu saat Bu Susi dikatakan sebagai titisan Nyi Roro Kidul. Karena pernah ya Bu Susi itu menenggelamkan kapal. Maksudnya di sini menenggelamkan kapal ini karena ada kasus yang lagi trending waktu itu ya. Sudah jelas mengenai jawabannya? Sudah. Nah, dari contoh tadi, baru masuk ke materi. Apa itu teks anekdot? Dari contoh stand up komedi tadi, jawaban 4 tadi itu ada kaitannya dengan pengertian anekdot. Mungkin kalian sudah punya bayangan, oh menurut saya ini nih pengertian teks anekdot. Pasti sudah ada bayangan ya? Ya, berupa sindiran teks anekdot? Ya. Ada kelucuannya? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu berikan pengertian teks anekdot. Kalian simak pada layar. Nanti di dalam ini ada struktur teks anekdot, pengertiannya, dan juga kebahasaan teks anekdot. Kalian pahami? Kalau mau mencatat bisa, kalau mau diingat juga boleh. Kalian fokus melihat ke layar, Ibu akan tampilkan. Teks anekdot. Hai teman kece, pernahkah kalian membaca artikel yang lucu atau menghibur hingga membuat kalian tertawa? Namun setelah membaca yang lebih lanjut, kalian baru sadar bahwa di balik lucuannya terdapat sindiran tajam atau kritik halus yang ditujukan kepada seseorang, mungkin seorang pejabat atau tokoh publik. Biasanya, sindiran ini berkaitan dengan perilaku atau kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, artikel yang berisikan cerita lucu tetapi mengandung kritik atau sindiran merupakan contoh teks anekdot. Lalu, apa itu teks anekdot? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks anekdot? Dan mengapa penting belajar topik ini? Penasaran kan? Yuk langsung saja simak video ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan
biasanya mengenai orang penting atau terkenal, serta berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tujuan penulisan teks anekdot adalah untuk menghibur pembaca dan menyampaikan kritik terhadap peristiwa yang sering terjadi. Namun, tidak semua cerita lucu dapat dikategorikan sebagai teks anekdot. Lalu, apa saja ciri-ciri teks anekdot yang membedakannya dengan teks lainnya? Misalnya teks humor. Perbedaan antara teks humor dan teks anekdot adalah teks humor yang berisi cerita lucu, tidak terdapat tokoh dan kejadian nyata, serta tidak mengandung kritik atau sindiran. Sedangkan teks anekdot berisi cerita lucu, terdapat tokoh dan kejadian nyata, serta mengandung kritik atau sindiran. Agar teks anekdot yang ditulis bisa mengalir dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, teks anekdot biasanya ditulis secara terstruktur. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi adalah gambaran singkat tentang cerita yang berupa kalimat pengantar agar pembaca tahu arah cerita yang akan dikembangkan. Orientasi adalah bagian yang berisi latar belakang cerita, yaitu nama tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Krisis adalah bagian yang berisi masalah utama, kejanggalan, dan kejadian lucu yang dialami sang tokoh. Reaksi adalah bagian yang berisi tanggapan tokoh lain atas kejadian yang telah diceritakan. Dan koda adalah kesimpulan cerita yang berisi sisipan kritik kepada seseorang. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya apa saja struktur teks anekdot. Akan tetapi, supaya kalian lebih paham mengenai struktur teks anekdot, coba kalian simak analisis struktur teks anekdot yang berjudul Hukum Penjara Seumur Hidup untuk Pencuri Ikan berikut. Bagian ini masuk ke abstraksi karena menggambarkan isi singkat cerita yang akan dikembangkan, yaitu seorang nelayan muda yang mendapatkan hukuman berat hanya karena mencuri ikan. Bagian ini masuk ke orientasi karena berisikan latar belakang cerita, yaitu nama tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Tokoh dalam cerita ini adalah seorang nelayan muda dan narapidana senior. Latar waktu dalam cerita ini yaitu hari pertama di penjara, dan latar tempat dalam cerita ini yaitu di penjara. Bagian ini masuk ke dalam krisis karena berisikan kejanggalan dan kejadian lucu. Kejanggalan dalam cerita ini yaitu bagaimana kisah seorang nelayan yang hanya mencuri 3 ikan dengan cara dibom dihukum seumur hidup. Kejadian lucu dalam cerita ini adalah ternyata dari 3 ikan yang dimaksud, 2 diantaranya adalah manusia yang sedang menyelam. Bagian ini masuk ke dalam reaksi karena berisikan reaksi narapidana lain setelah mendengar cerita si nelayan, yaitu mereka tertawa sampai sakit perut dan mengatakan bahwa hukuman seumur hidup memang pantas ia dapatkan. Bagian ini masuk ke koda karena berisikan kritik kepada seseorang, yaitu kepada para hakim. Ini karena vonis yang dijatuhkan oleh hakim tergantung uang suap yang diberikan pelaku. Semakin banyak uang yang diberikan, semakin ringan hukuman yang diberikan. Selain struktur, teks anekdot juga memiliki kaidah bahasa. Kaidah bahasa ini penting untuk memastikan candaan dan kritik dapat tersampaikan jelas ke pembaca. Teks anekdot yang baik ditandai dengan adanya pertanyaan retoris, maja sindiran, dan kata kerja material. Pertanyaan retoris adalah pernyataan yang dapat dijawab oleh penanya itu sendiri. Maja sindiran adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membantu menyampaikan kritik. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh sang tokoh. Supaya teman kecil lebih paham mengenai kaidah bahasa teks anekdot, coba teman kecil perhatikan analisis kaidah bahasa teks anekdot berikut. Contoh pertanyaan retoris dalam teks ini yaitu, memang mencuri ikan bisa dihukum? Kalimat tersebut termasuk retoris karena jawabannya sudah pasti diketahui oleh sang penanya, yaitu jelas-jelas sang nelayan dipenjara karena mencuri ikan. Contoh pada sindiran dalam teks ini yaitu,
Para narapidana juga memberikan julukan Ratu Singa kepada sang ibu hakim karena ibu hakim sangat adil dalam menjatuhkan vonis kepada rakyat miskin. Kalimat tersebut termasuk hanya sindiran, tepatnya macam sarkasme, karena kata sangat adil di sini bukan benar-benar adil, tapi justru menyindir ujarnya hakim yang menghukum berat rakyat miskin, seolah-olah menuntut keadilan keras Ratu Singa di zaman Kalinga. Padahal kenyataannya hukuman berat hanya diberikan kepada rakyat miskin, sementara orang kaya tidak. Contoh kata kerja material dalam teks India itu mencuri, mencoba, mendekat, dan mencairkan. Wah, lengkap sudah ya penjelasan mengenai teks anekdot. Sekarang coba pikirkan, mengapa penting belajar topik ini? Belajar topik teks anekdot penting karena membantu kita memahami cara menyampaikan kritik sosial dengan cara yang halus, cerdas, dan menghibur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ketimpangan, ketidakadilan, atau perilaku tokoh publik yang kontroversial. Teks anekdot memungkinkan kita menanggapi hal-hal tersebut tanpa harus mengkritiknya dengan kemarahan, tetapi mengkritik tokoh tersebut lewat humor dan sindiran, sehingga kritik yang disampaikan tidak menimbulkan konflik karena disampaikan secara bijak. Selain itu, dengan mempelajari struktur dan kaidah bahasa teks anekdot, seseorang dapat mengembangkan kecerdasan bahasa, meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, dan memperkuat kepekaan sosial atas peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Sudah ya, kalian tadi sudah melihat apa itu teks anekdot, apa struktur di dalam teks anekdot itu, dan kebahasaan di dalam teks anekdot. Nanti Ibu akan berikan linknya, Ibu akan share di grup kelas kalian, biar kalian mudah mempelajarinya di rumah dan semakin mengerti. Ya, ini intinya ada teks anekdot, Ibu harapkan kalian paham pengertiannya. Dari video tadi, penayangan mengenai pengertian teks anekdot disimpulkan bahwa anekdot adalah kritikan yang disampaikan melalui cerita lucu atau sindiran yang biasanya ditujukan untuk pemerintah atau orang terkenal. Sampai di sana paham mengenai pengertiannya? Sudah jelas? Ya, oke. Penyajian teks anekdot. Yang pertama tadi sudah Ibu berikan contoh, ada stand up komedi. Yang kedua ada komik potong atau sering dikenal dengan komik strip. Ada yang hobi menggambar di sini? Ada yang hobi menggambar? Tidak ada. Tapi nanti Ibu akan berikan tugas, di dalam tugas itu kalian menggambar. Kalian menuangkan imajinasi kalian ke dalam komik potong. Ini ada contohnya stand up comedy, sudah Ibu tayangkan contohnya. Yang sebelahnya ada komik potong. Kalian menuangkan ide-ide kreatif kalian dalam komik potong. Bagaimana cara membuat komik potong? Yang pertama bisa dilihat, menentukan cerita yang akan dituangkan ke dalam komik. Yang kedua, mengubah cerita ke dalam naskah komik, singkat sesuai dialog antar tokoh. Jadi kalian buat nanti gambarnya, apa teks anekdotnya itu, kalian pelajari dulu. Nanti kalian buat itu tulisan di atasnya. Yang tiga, membuat sketsa gambar. Dan yang terakhir, kalian sudah membuat sketsa, kalian tebalkan.
Juga boleh mewarnai sketsa hingga menjadi komik utuh. Sudah jelas mengenai cara membuat komik potong? Sudah? Ada panel 1, 2, sampai 4. Ini adalah komik potong. Ibu berikan satu contohnya. Pada panel 1, 2, dan 3 itu gambarnya sama, cuman beda warna. Yang pertama, aku mendaur ulang kaca. Aku mendaur ulang kertas. Panel ketiga, aku mendaur ulang plastik. Dan panel keempat itu ada gambar seperti awan ya. Coba Ibu tanyakan, panel 1, 2, dan 3, adakah kata atau kalimat yang sama dalam panel itu? Ada? Kata apa? Mendaur ulang. Jadi, ketika kalian membuang sampah, di sana sudah ada panel 1. Kalau dia bahan sampahnya itu dari kaca, kalian buang ke tempat khusus kaca. Begitu juga panel 2 dan 3. Nah, panel yang terakhir ada panel 4. Selain sampah bisa didaur ulang, pikiran yang buruk juga bisa didaur ulang. Nantinya Ibu harapkan kalian itu selalu berpikiran yang positif, tidak hanya berpikiran buruk. Jadinya kalian tidak hanya menilai sesuatu itu dari luarannya saja. Jelas ya? Paham mengenai komik potong yang Ibu berikan contohnya? Sudah jelas? Oke, Ibu lanjutkan. Membentuk kelompok. Karena kalian sudah jelas dan paham, sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi, membentuk kelompok. Apakah sudah paham kalian? Sejauh mana kalian menerima materi ajar Ibu kali ini? Jelas ya? Karena kalian di sini 25. Ini ya, karena ada yang tidak sekolah. Jadi ada anggota kelompok yang tidak lengkap. Sekarang kalian nyari kelompok, satu kelompok 5 orang. Buat kelompok 5. Jadi 5 kelompok ya. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, silakan kalian cari kelompok dulu. Sudah, silakan. Lima orang ya, pindahkan saja bangkunya. Ayo cari kelompoknya, pindahin aja bangkunya. 5 orang, 5 orang. Ini ke sini boleh. Sudah? Maksudnya kemana? Sini boleh. Ini temennya belum nih dapat kelompok. Itu pindah ke sana boleh. Pindah ke sana boleh. Ini sudah lengkap 5. Silakan. LKPD-nya. Ya, enggak apa-apa. Kita satu, silakan. Oke. Sudah semua dapat kelompok ya? Pada LKPD yang Ibu berikan, sudah? Coba perhatikan. Bisa dilihat pada pertanyaan yang pertama. Nanti kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Yang pertama di sana ada, jelaskan kenapa kalian memilih cerita tersebut untuk dijadikan
komik potong. Kalian utarakan di sana. Kalian jelaskan mengapa kalian memilih teks anekdot tersebut dijadikan sebagai komik potong. Sudah? Yang kedua, setelah memilih salah satu teks anekdot, silahkan sekarang kalian ubah ke dalam bentuk komik potong. Seperti ini. Ada panelnya, panel 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalian langsung buat di sini, sudah Ibu sediakan di LKPD ya. Kalian baca dulu teks anekdotnya. Sudah? Jadi kelompok 1 teks anekdotnya itu nomor A. Teks anekdot kelompok 2 pilihan B. Begitu juga seterusnya. Paham ya? Sudah? Yang ini kelompok 1 pilihannya itu pada A. Sekarang kelompok 1 diskusikan dengan temannya mengapa memilih yang nomor A. Sebutkan alasannya. Sudah? Kelompok 2. Kelompok 2 memilih yang B. Dibaca dulu yang B. Sudah? Nanti buat di belakangnya, di sini ya. Jawabannya, kenapa alasannya memilih teks anekdot yang berjudul, apa itu yang B? Ya, guru dan murid. Begitu juga seterusnya, kelompok 3 juga sudah ya, 4 dan 5 silakan sekarang kerjakan, diskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kalau ada yang pintar menggambar di anggota kelompoknya, dia dikasih job desk-nya menggambar. Ya. Ada yang tidak mengerti atau kurang paham, boleh ditanyakan? Kelompok 1, ada yang belum dipahami? Sudah jelas? Silakan diskusikan. Kelompok 2, sudah? Yang lainnya sudah? Silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu berikan waktu kurang lebih 15 menit. Ya. Karena waktu ini tidak memungkinkan semua kelompok maju atau presentasi, nanti Ibu harapkan yang Ibu tunjuk 2 kelompok. Ibu tunjuk siap mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Silakan kerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, boleh kalian tanyakan. Sudah, coba diskusikan. Ini kan B. Ya, bisa ditulis di sini ya, nomor 2-nya. Kenapa alasannya memilih teks yang B ini, judulnya guru dan murid. Nih. Ya, bisa diisi dulu. Nanti kalian gambar, ini panelnya. Melihat ini, kalian harus membaca yang B ini. Ini. Bagaimana cara menggambar orang seperti ini? Kalian tuangkan pada panel 1. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Silakan gambar. Sudah? Coba lihat. Ini kelompok 1-nya dapat yang nomor A ya. Ini judulnya Pak Guru dan PR Matematika. Oke. Coba. Alasannya kenapa memilih yang nomor A? Sudah?
Karena apa kalian buat? Format ini memastikan bahwa komisi Oke. Nah, sekarang yang nomor 2 kan suruhannya kalian harus membuat komik potong ya. Kalian buat nomor 1, apa tadi isi teks anekdotnya? Ya, bagaimana? Tulis gambar pada panel 1. Mana dia panel 1-nya? Nah, nih. Kalian tebalkan. Boleh kalian isi tulisan. Seperti komik ya. Jadi ada bayangan ya? Oke. Kalau kalian bawa pensil warna, boleh kalian warnai. Kalau tidak apa, kalian tebalkan saja. Ya. Sudah? Yang lainnya diskusi ya. Sudah? Coba Ibu lihat. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 baca dulu yang teks anekdotnya. Judulnya Bos dan Oke. Sudah? Kasih anggota kelompoknya yang lain nanti membaca ini satu-satu biar mereka paham juga ya. Sudah? Ini dibaca. Pertanyaan yang pertama yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apa alasannya kelompok 3 memilih judul Bos dan Karyawan? Karena apa kalian buat? Karena struktur ini memastikan. Oke. Sudah. Kalau kalian sudah menjawab pertanyaan yang pertama, sekarang kalian buat komik potongnya dari judul teks Bos dan Karyawan ini. Ibu sudah siapkan tadi panel itu. Nah, ini kan. Kalian gambar nanti sebelah sini, kalian tebalkan, mana seharusnya ditebalkan, boleh. Dan panel 1, kalian apa tadi tulisnya? Pak Beni? Ya, isi. Bagaimana tulisannya? Apakah Pak Beni saja yang berbicara atau bosnya juga? Silakan. Tuangkan ide-ide kreatif kalian. Ya, ini ditebalkan lagi, boleh. Yang lainnya, kelompok lain kalau tidak ada yang paham, boleh tanyakan. Ingat ya, waktunya 15 menit. Ibu harapkan nanti kelompok yang Ibu tunjuk presentasi itu bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Dan kelompok yang lain mampu menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang presentasi, yang maju ke depan. Paham ya? Jadi ada timbal baliknya antara kelompok 1, 2, dan yang lainnya. Silakan kerjakan dulu. Ya. Ini pertanyaan 1. Ini yang nomor 2. Nah, yang 1 kalian buat di sini jawabannya. Ya. Kenapa alasan kalian memilih teks anekdot yang A? Silakan diisi. Nanti kalian tulis jawabannya, alasan kalian di sini ya, enggak usah di buku tulis lagi nulisnya. Di LKPD kalian, di sini nulis.
alasan kalian memilih teks anekdot A, B, atau C itu. Nah, pertanyaan yang kedua, kalian gambar di sini, panelnya sudah Ibu sediakan. Tuangkan kreativitas kalian. Kalau memang ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan dan berdiskusi, boleh maju ke depan mempresentasikannya. Dan waktunya lagi 10 menit ya. Kalau memang ada kelompok yang sudah selesai, silakan maju ke depan. Sudah kelompok berapa? Kelompok 2? Oh, lagi gambar ya? Silakan. Gambaran kalian kayak anak TK ya? Silakan tuangkan inspirasi kalian. Nanti ingat, isi narasinya, isi tulisannya, dia ngomong. Kan guru tadi sama murid ya? Ya, gurunya yang mana, muridnya yang mana. Ini muridnya ya? Oke, lanjut. Sudah? Nih, ini kan isi ini ya. Ini ada panel 1, 2, 3, dan 4. Nah, kelompok ini sudah buat narasinya, formatnya. Seperti ini, ada penumpang memberikan alamat yang rumit. Nanti di sini kalian membuat penumpang. Gitu. Nomor 2. Ini ada panel kedua, kalian buat apa ini? Panel berulang menunjukkan tukang ojek bingung dengan latar belakang yang sama. Jadi ada gambaran tukang ojek.
Dan gambar tukang ojek pada gambar panel 2 seperti itu. Ya. Silakan kerjakan. Tukang ojek, dia buat motor itu. Sudah? Sudah hasil gambarnya? Silakan dilanjutkan. Kalian lihat saja itu. Yang kalian tadi sudah buat, yang ini ya. Panel 1 ini, panel 2 berarti kalian buat Pak Beni bertanya dengan heran. Bagaimana orang bertanya dengan heran? Bagaimana ekspresinya seorang yang bertanya? Mengerutkan dahi mungkin, seperti itu. Sudah? Ada kelompok yang sudah siap mempresentasikan? Silakan, lagi 5 menit ya. Sudah? Bawa pulpen lagi. Oh, itu mau. Nanti ini kan kelompok ini lagi sedikit ya. Nanti Ibu suruh presentasi ya, maju ke depan. Sudah? Berarti ini nanti jawabannya ya, jawaban kalian ya. Ini kalian paparkan di depan. Ini alasan kalian memilih teks anekdot yang judulnya tadi. Nih, seperti ini gambarnya. Oke, sudah siap kelompoknya maju? Silakan. Atau jadi inspirasi dari kelompok yang lain. Gimana? Mau presentasi? Silakan. Coba perhatikan ya di kelompok yang lain. Ini kelompok 1 mau mempresentasikan hasilnya diskusi hasil anggota kelompoknya. Silakan lewat sana ya, ada kabel. Majuin kursinya. Sana silakan. Kelompok yang lain sambil mendengarkan, sambil tetap ya
diisi jawabannya. Ya, nanti hasil diskusinya teksnya baca dulu. Teks anekdotnya biar teman kalian juga mendengarkan. Silakan perkenalkan diri. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami diskusikan. Teks yang kami pilih adalah yang nomor A, judul Pak Guru dan PR. Bisa dikeraskan suaranya ya, biar di belakang mendengar. Seorang guru matematika memberikan PR yang sangat sulit. Pak Beni adalah seorang guru matematika yang terkenal dengan soal-soalnya yang sangat sulit. Suatu hari, ia memberikan PR kepada murid-muridnya yang membuat mereka Mengernyitkan dahi ya. Setelah bergumul berjam-jam dengan soal-soal tersebut, Andi, salah satu muridnya, akhirnya menyerah. Dengan wajah putus asa, ia bertanya kepada Pak Beni, "Pak, saya sudah coba mengerjakan soal nomor 5 ini berkali-kali, tapi tetap tidak bisa. Apakah ada cara yang lebih mudah untuk memahaminya, Pak Beni?" Tersenyum tipis. Andi, matematika itu seperti memecahkan teka-teki. Semakin sulit teka-tekinya, semakin besar kepuasan saat kita berhasil memecahkannya. Lagi pula, kalau semua soal mudah, apa bedanya dengan bermain? Mendengar jawaban Pak Beni, Andi hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya. Ia pun kembali ke bangku dan lanjutkan perjuangan. Sudah? Yang lainnya sudah mendengarkan? Sudah. Oke, kelompok 1. Semua anggotanya kerja tadi, berdiskusi? Oke. Coba sekarang jelaskan mengapa kelompok 1 memilih cerita yang berjudul Pak Guru dan PR Matematika. Mengapa kalian memilih cerita tersebut untuk dijadikan komik potong? Baik, jadi alasan kami memilih teks anekdot yang nomor A karena teman ini memastikan bahwa komedi dan pesannya tersampaikan dengan cepat dan efisien. Oke, berarti cepat dan efisien bahwa si Andi itu tidak mengerti ya, sehingga dia mengernyitkan dahinya. Oke. Untuk yang komik potongnya, bisa diperlihatkan ke teman-temannya? Kalian lihat, kelompok yang lain coba lihat presentasi komik potong kelompok 1. Ini hasil gambaran komik potong yang telah kami buat. Oke, bisa dilihat. Sekarang Ibu ingin bertanya pada kelompok 1. Itu ada membentuk ke dalam komik potong. Apakah sudah dituangkan semua narasi pada guru dan PR matematika? Sudah? Sudah. Oke, untuk pertanyaan 1 sudah dijawab. Karena ceritanya bagaimana tadi? Karena format ini memastikan bahwa komedi dan pesannya tersampaikan dengan cepat dan efisien. Kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Silakan angkat tangannya. Silakan tanggapi kelompok 1 hasil diskusinya. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Atau ada yang ingin menambahkan jawabannya tentang judul Pak Guru dan PR Matematika? Ada? Tidak? Berarti di sana sudah jelas ya jawaban dari kelompok 1. Bahwa formatnya sudah sangat efektif sehingga mudah dicerna. Mengenai gambarnya, mengenai komik potong. Dari kelompok yang lain bisa menanggapi? Silakan ditanggapi kelompok 1. Tidak? Tidak ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Pradnya. Oke, Pradnya. Silakan tanggapi. Menurut saya, gambarnya sudah bagus, tetapi teksnya kurang jelas. Tetapi teksnya kurang jelas. Coba Ibu lihat sebentar. Oke, di sini teksnya kurang jelas ya. Oke. Tadi dari kelompok berapa Pradnya?
Enggak, perannya kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Tadi sudah ditanggapi dengan kelompok yang lain, kelompok 1 ya. Di sini dari pemaparan kelompok 1, mungkin Ibu sedikit menambahkan penguatan dari presentasi yang disajikan atau ditampilkan. Dari tampilannya tadi ya sudah bagus gambarnya yang dibilang oleh perannya tadi. Gambar dari komik potong kelompok 1 sudah bagus. Ada karakternya ya. Ini ada guru ya tadi, guru dan Andi. Nah, di sini Ibu ingin menambahkan penguatannya ya. Tampilan dari kelompok 1 sudah bagus, namun kelucuannya, hal lucu apa yang terdapat dalam judul teks anekdot tadi itu? Itu kurang ditonjolkan hal kelucuannya ya. Nanti bisa ditambahkan pada narasinya, komik potong ini bisa kalian tambahkan hal lucu apa yang ditonjolkan dalam teks anekdot itu. Ya, jelas ya? Nanti bisa ditambahkan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Sudah, silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan pramusaji. Om Santi. Oke, sudah, silakan duduk kelompok 1. Sudah, lagi satu kelompok. Ibu harapkan presentasi. Satu kelompok lagi. Karena waktu tidak memungkinkan ya, tidak semua kelompok Ibu bisa kasih presentasi ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 3, silakan. Silakan perkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Judulnya adalah bos dan karyawan. Seorang karyawan memberikan alasan yang unik atas keterlambatan. Jadi seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta selalu terlambat masuknya. Suatu hari, bos Budi bertanya dan Budi, kenapa kamu selalu terlambat? Apa ada masalah? Budi menjawab dengan santai, maaf Pak, saya tadi ketiduran karena mimpi buruk. Bos Budi pun penasaran, mimpi buruk seperti apa? Budi menjawab, saya mimpi dapat gaji sebulan 10. Dapat gaji sebulan penuh, lalu saya langsung keluar dari perusahaan ini. Saking senangnya, saya jadi susah bangun. Bos Budi hanya bisa mengeleng-geleng kepala. Mendengar jawaban Budi. Sudah didengarkan kelompok yang lain? Apa alasannya memilih judul bos dan karyawan kelompok 3? Alasannya, struktur ini memastikan kita dapat dicerna dengan cepat dan jujur. Sudah paham ya semuanya ya? Jadi sudah jelas dapat dicerna antara bos dan karyawan karena karyawannya terlambat bangun disebabkan oleh mimpi buruk ya. Gambarnya coba komik potongnya perlihatkan ke teman-teman kalian. Sudah bisa dilihat kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Coba Ibu lihat. Karena kelompok yang lain tidak ada yang ingin menanggapi, karena sudah jelas ya teksnya itu mudah dicerna
dan langsung ke topiknya, ke intinya. Nah, di sini ada komik potongnya. Penguatan yang ingin Ibu tambahkan pada kelompok 3, di sini penyampaiannya nanti ketika presentasi, tolong ditekankan yang mana lucunya. Seperti itu ya, dalam bos dan karyawan itu intonasi pengucapannya. Ya, tetap itu ditekankan dan sama dengan kelompok 1. Tolong tetap ditonjolkan kelucuannya. Ya, paham ya? Untuk kelompok yang lain, Ibu harapkan kalian tetap menonjolkan yang mana lucu dari teks anekdot itu. Ya, paham ya? Mohon maaf, silakan. Oke. Silakan akhiri dulu presentasinya. Beri tangan, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Sudah ya, silakan duduk kelompok 3. Jadi, setelah diskusi tadi, setelah beberapa kelompok presentasi, sekarang Ibu ingin menanyakan, apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Pradnya. Jadi tahu teks anekdot. Apa itu teks anekdot, Pradnya? Teks anekdot adalah kritikan yang disampaikan melalui cerita lucu atau sindiran yang biasanya ditujukan untuk pemerintah atau orang terkenal. Ya, bagus Pradnya ya. Tepuk tangan buat Pradnya. Yang lainnya, Ibu harapkan seperti Pradnya ya, bisa memahami materi hari ini. Selain pengertian, ada lagi? Ya, Bu. Ya, coba siapa? Diangga. Apa kesimpulannya? Saya tahu perbedaan teks anekdot dan cerita humor. Oke, ya. Terus apa bedanya cerita anekdot, teks anekdot dengan cerita humor? Kalau cerita humor itu hanya terdapat cerita lucu dan tidak terdapat kritikan di dalamnya. Terus? Sedangkan teks anekdot berisi cerita lucu, terdapat tokoh berdasarkan kisah nyata dan berisi tentang kritikan. Oke, tepuk tangan untuk Diangga. Sudah ya. Benar ya yang dikatakan oleh Pradnya dan Diangga. Jadi evaluasi pembelajaran hari ini karena kalian sudah bisa memahami materi yang Ibu ajarkan. Di sini Ibu hanya mengharapkan kalian tidak hanya mampu menghafal pengertian, strukturnya, kebahasaannya, tapi Ibu harapkan kalian juga mampu menggunakan teks ini sebagai alat komunikasi yang efektif dan menghibur ya. Jelas ya semua ya? Karena tadi dimulai dengan semangat, sebelum mengakhiri Ibu adakan ice breaking lagi sekali ya. Sudah? Coba kalian berdiri dulu semua. Sudah? Yang rapi ya. Ice breaking berhitung. Ada yang tidak bisa berhitung di sini? Semua bisa berhitung? 1. Kalau 2 bagaimana? 2, 3 dan seterusnya. Oke? Coba perhatikan, fokus ke Ibu. Ibu mengatakan ketika Ibu bilang angka 1, kalian kan begini tadi kan? Sekarang kalian peragakan menggunakan organ tubuh kalian, menggunakan kepala. 1. Berarti gimana? 1. Paham maksudnya? Kalau 2? 2. Oke? Kita coba ya. Kita coba. 3. 3. Oke, 5. Sudah? Paham? Paham dan speakingnya? Oke, kita coba. Dengarkan, fokus ke Ibu. 1. Oke, 0. 0 lagi. Oke, 0. Sampai kalian pusing ya. Jadi kalau 0 itu seperti ini terus.
8. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk lagi anak-anak. Silakan duduk lagi. Karena dari awal materi kalian sudah semangat mendengarkan, sudah fokus, sudah Ibu adakan ice breaking juga biar kalian tidak bosan ya. Jadi Ibu refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Happy. Oke. Ibu harapkan kalian selalu senang dalam menerima materi yang Ibu ajarkan ya. Sebelum Ibu akhiri, tetap ya, ada tugas pertemuan berikutnya kalian halaman 45 ya. Dan materi selanjutnya tentang hikayat. Jelas ya? Sudah? Ya. Bisa Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini? Bisa? Ya, silakan ketua kelasnya. Ada sana. Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sudah, Andri.